Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa pada perkuliahan ke-13 Biokimia, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Yahdiana Harahap yang akan memandu perkuliahan yang akan dilaksanakan secara daring. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan definisi vitamin larut lemak, fungsi dan regulasinya di dalam tubuh. Vitamin larut lemak dapat diserap secara efisien jika terdapat penyerapan lemak yang normal. Begitu diserap di dalam darah sebagai lipoprotein, ya, dia akan melekat pada protein pengikat yang spesifik. Nah, para mahasiswa bisa melihat ya di gambar tersebut itu adalah retinol atau vitamin A. Kemudian vitamin A ini merupakan senyawa polisoprenoid yang mengandung cincin sikloheksanil. Di situ bisa terlihat ada cincin sikloheksanilnya. Nah, ini biasanya disimpan dalam bentuk ester retinol di dalam hati. Fungsi utama vitamin A itu dilakukan oleh retinol dan derivatnya, yaitu retinal dan asam retinoat. Retinoid dan karotinoid itu mempunyai aktivitas sebagai vitamin A. Nah, yang termasuk retinoid adalah retinol, retinaldehid, dan asam retinoat. Nah, ini juga disebut sebagai bentuk previtamin A dan terdapat pada hewan. Sedangkan karotenoid adalah karoten, yaitu provitamin A, ini dapat membentuk yang tadi itu ya, yang retinoid yaitu retinaldehid, retinol, dan asam retinoat. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Yang paling atas itu adalah beta karoten, ya. Kemudian beta karoten akan terhidrolisis menjadi retinol, kemudian retinol akan teroksidasi menjadi retinaldehid, dan selanjutnya teroksidasi menjadi asam retinoat, baik trans maupun cis. Nah, ini adalah secara singkat kalau kita lihat beta karoten dengan enzim beta karoten deoksigenase, dia akan oksidasi ya, dia akan terurai, terhidrolisis menjadi retinaldehid. Jadi ada dua retinal, ya. Kemudian dengan enzim retinaldehid reduktase, yang satu akan tereduksi menjadi retinol, sedangkan yang satu lagi retinaldehid itu dengan adanya NAD, FAD, dia akan teroksidasi menjadi asam retinoat. Nah, vitamin A ini mempunyai fungsi penglihatan. Seperti kita ketahui ya, mungkin sudah belajar sebelumnya ya, bahwa vitamin A erat kaitannya dengan fungsi penglihatan. Jadi di dalam retina, retinaldehid ini sebagai gugus prostetik protein opsin yang sangat sensitif terhadap cahaya. Nanti dia akan membentuk rodopsin dan iodopsin. Nah, pada pigmen epitelium retina, semua bentuk transretinol itu akan terisomerisasi menjadi bentuk 11 cis retinol dan selanjutnya dioksidasi menjadi 11 cis retinaldehid. Nah, 11 cis retinaldehid ini akan bereaksi dengan residu asam amino lisin pada opsin membentuk haloprotein rodopsin. Absorpsi cahaya oleh rodopsin, kemudian ya setelah terbentuk rodopsin itu kemudian diabsorpsi cahaya. Nah, ini yang menyebabkan isomerisasi retinaldehid dari 11 cis menjadi trans dan terjadi perubahan konformasi menjadi opsin kembali. Pembentukan rodopsin, batorodopsin itu terjadi dalam pikosecond ya, pikodetik, sangat cepat. Sehingga kita bisa melihat warna gitu ya, kita akan tahu tuh warna merah ya. Nah, itu prosesnya cepat. Kemudian dilanjutkan perubahan konformasi selanjutnya menjadi metarodopsin 2 yang menginisiasi amplifikasi guanin nukleotida menghasilkan impuls saraf. Tahap terakhir adalah hidrolisis menjadi trans retinaldehid dan opsin kembali. Nah, ini adalah mekanisme singkatnya ya, sesuai dengan penjelasan tadi ya, bisa dilihat kembali ya. Nah, kalau secara singkatnya tadi all transretinal ya, dengan adanya retinal isomerase dia menjadi 11 cis retinal, kemudian dari proses yang tadi beberapa tahap ya, dia akan berikatan dengan opsin ya, kemudian menyerap cahaya menjadi rodopsin, setelah menjadi rodopsin dia akan menyerap cahaya, selanjutnya dia akan terurai kembali ya menjadi opsin dan retinaldehid. Nah, selain retinaldehid tadi ya, ada fungsi lain ya yang diberikan oleh vitamin A dalam bentuk asam retinoat. Nah, asam retinoat ini mengatur ekspresi gen dan diferensiasi jaringan.
Jadi fungsi penting lainnya selain tadi untuk penglihatan, dia juga bisa melakukan diferensiasi sel. Semua trans asam retinoat itu bisa mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan dan memberikan aksi yang berbeda pada jaringan yang berbeda. Asam retinoat berikatan dengan reseptor-reseptor yang ada di inti sel yang disebut sebagai nuklear reseptor, dan dia bisa merespon elemen-elemen DNA dan juga bisa memicu transkripsi gen yang spesifik. Nah, kalau terjadi defisiensi vitamin A, biasanya terjadi xeroftalmia, ya, yaitu keratinisasi kornea. Jadi korneanya itu mengeras dan kulit bisa juga kulit mengeras serta terjadi kebutaan. Juga penyakit infeksi, ya, karena memang fungsinya pada sistem imun. Kelebihan vitamin A juga harusnya dihindari karena bisa menimbulkan efek toksik, ya, karena bisa yang tidak terikat dengan protein itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, biasanya kalau kelebihan vitamin A itu gejalanya pusing, mual, ya, anoreksia, kemudian cairan cerebrospinal meningkat, kemudian terjadi hepatomegali dan hiperlipidemia, kemudian hemostasis kalsium, ya, dan juga kulit menjadi kering, dan kalau sudah parah terjadi alopecia, jadi rambut rontok dan mengalami kebotakan. Nah, yang selanjutnya adalah vitamin larut lemak, vitamin D. Vitamin D ini seringkali dianggap bukan hanya sebagai vitamin, tapi sering juga disebut sebagai prohormon steroid. Nah, ini diwakili oleh si kelompok steroid pada hewan, tanaman, dan ragi. Fungsi utamanya adalah mengatur, ya, meregulasi kalsium dan hemostasisnya. Hampir semua aksinya itu dimediasi oleh nuclear receptors, ya, yang diregulasi oleh meregulasi ekspresi gen. Defisiensi vitamin D itu sering dikaitkan, ya, karena biasanya juga terganggu, ya, homeostasis kalsium, maka mobilisasi kalsium ke tulang itu juga akan berkurang, sehingga pada anak-anak terjadi riketsia, ya, kakinya X atau O, kemudian pada orang dewasa terjadi osteomalacia, ya. Dan apabila ini kalau tidak terpajan dia kepada sinar matahari atau dia tidak mendapatkan vitamin D yang cukup dari makanan. Nah, nanti biasanya lama-kelamaan tulangnya menjadi lunak karena kekurangan kalsium dan fosfor. Kemudian kalau asupannya berlebih terjadi hipervitaminosis, ya, kadar kalsium biasanya akan tinggi di dalam darah dan terjadi kalsifikasi jaringan lunak. Nah, vitamin D ini dapat disintesis pada kulit, ya. Di bawah kulit kita itu ada 7-dehidrokolesterol, ya, ini merupakan intermediate sintesis kolesterol yang terakumulasi di dalam kulit. Ini nanti dia akan mengalami reaksi non-enzimatis kalau terpapar sinar matahari. Makanya kalau kita ingin tidak kekurangan vitamin D, kita harus sering berjemur, ya. Nanti akan terbentuk previtamin D. Beberapa jam berikutnya akan bereaksi membentuk vitamin D3, yaitu kolekalsiferol yang diabsorpsi ke dalam darah. Vitamin D ini di metabolisme jadi metabolit aktif kalsitriol di hati dan ginjal. Kemudian ini merupakan peran sentral pada metabolisme kalsium dan fosfat. Kemudian di hati juga kolekalsiferol ini dihidroksilasi menjadi, ya, 25 hidroksikalsidiol, dan ini akan dilepas ke sirkulasi sistemik dan berikatan dengan protein globulin. Nah, ini adalah sintesis dari vitamin D pada kulit tadi, ya, 7-dehidrokolesterol dengan adanya sinar matahari, ya, cahaya, dia menjadi previtamin D, kemudian dengan thermal isomerisasi dia menjadi kolekalsiferol, yaitu vitamin D3. Ini adalah metabolisme vitamin D, bisa dilihat di sini dari kolekalsiferol vitamin D3, dia akan berubah menjadi, ya, kalsidiol 25 hidroksi kolekalsiferol, selanjutnya dengan kalsidiol 1 hidroksilase dia menjadi kalsitriol. Kemudian juga kalsidiol ini, ya, dengan adanya kalsidiol 24 hidroksilase dia berubah menjadi 24 hidroksi kalsidiol, dan seterusnya 24 hidroksikalsidiol seperti juga kalsitriol, ya, itu akan menambahkan satu lagi hidroksilnya menjadi kalsitetrol, ya. Kemudian metabolisme vitamin D itu meregulasi maupun diregulasi oleh homeostasis kalsium. Fungsi vitamin D ini mengontrol homeostasis kalsium dan metabolisme vitamin D yang diregulasi oleh faktor yang memengaruhi konsentrasi kalsium dan fosfat.
Jadi tadi sudah terbentuk kalsitriol, itu bisa mengurangi sintesisnya dan menginduksi pembentukan 24 hidroksi kalsitriol dan menekan 1 hidroksilase di ginjal. Sekarang vitamin E atau tocoferol ini merupakan generik dari 2 senyawa, yaitu tocoferol dan tocotrienol. Ini berbeda vitamer, yaitu senyawa yang mempunyai aktivitas vitamin yang sama, dia akan mempunyai aktivitas biologis yang berbeda. Yang paling aktif adalah D-alpha tocoferol. Nah, vitamin E ini sebagai antioksidan yang larut lemak terbesar pada membran sel dan lipoprotein plasma. Fungsi utamanya adalah memutus ikatan, kemudian menangkap radikal bebas pada membran sel dan lipoprotein plasma. Dia dapat bereaksi dengan radikal lipid peroksida yang terbentuk dari peroksidasi asam lemak tidak jenuh. Jadi memang kalau yang larut air sebagai antioksidan adalah vitamin C, sedangkan yang larut lemak sebagai antioksidan adalah vitamin E. Nah, penyerapan lemak secara aktif itu akan meningkatkan ya absorpsi dari vitamin E. Jadi kalau ada gangguan absorpsi lemak, maka bisa terjadi defisiensi vitamin E karena tocoferol itu larut di dalam lemak, ya, dalam lemak makanan dan dibebaskan serta diserap pada saat lemak dicerna. Vitamin E disimpan dalam jaringan adiposa, ya. Kalau misalnya terjadi defisiensi, biasanya itu ditemukan pada keadaan yang berkaitan dengan disfungsi berbagai proses, antara lain steator kronis, abetalipoproteinemia, penyakit hiperkolestatik, ya, cystic fibrosis, dan pada pasien yang menjalani operasi reseksi usus. Nah, vitamin E merupakan antioksidan alami, ya, dia merupakan pertahanan pertama terhadap proses peroksidasi asam lemak tidak jenuh ganda yang terdapat dalam fosfolipid membran seluler dan subseluler. Jadi tocoferol itu berfungsi sebagai antioksidan, dia akan memutus berbagai reaksi rantai radikal bebas karena kemampuannya memindahkan hidrogen fenolat kepada radikal bebas peroksil asam lemak tidak jenuh ganda yang terperoksidasi. Nah, radikal bebas fenoksi tersebut dapat bereaksi dengan vitamin C, nanti tocoferolnya akan kembali lagi ya menjadi tocoferol yang awal, atau dia bereaksi dengan radikal bebas peroksil berikutnya, sehingga nanti bisa membentuk produk yang bukan radikal bebas kembali. Ini adalah reaksinya. Kemudian yang terakhir untuk vitamin larut lemak adalah vitamin K. Ya, biasanya naftoquinone tersubstitusi polyisoprenoid, ya. Contohnya menadion sebagai vitamin K3, ini merupakan senyawa induk dari seri vitamin K. Tidak ditemukan secara alami, tetapi jika diberikan akan mengalami alkilasi secara in vivo, dia akan membentuk menaquinone atau vitamin K2. Kemudian ada phylloquinone, vitamin K1, ini merupakan bentuk utama vitamin K yang ada pada tanaman, ya. Jadi menaquinone ada juga menaquinone 7, ini biasanya bentuknya tidak jenuh dari poliprenoid vitamin K pada hewan dan disintesis oleh bakteri di dalam usus. Penyerapan vitamin K ini juga membutuhkan ya penyerapan yang normal. Vitamin K ini diperlukan bagi biosintesis faktor pembekuan darah ya untuk menjaga kadar normal faktor pembekuan darah. Ya, darah 2 ya protrombin, kemudian 7, 9 dan 10 yang semua disintesis di hati sebagai protein prekursor inaktif. Ini adalah phylloquinone, kemudian menaquinone, menadiol dan menadiol diestat. Demikianlah pertemuan ke-13 kita tentang vitamin larut lemak. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang vitamin larut air. Terima kasih atas perhatiannya selama mengikuti perkuliahan ini. Salam sejahtera untuk kita semua.